مطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. Sadaqallahul azim wa sadaqallahu rasuluhu karim wa nahnu ala syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian Bapak Ibu sekalian, pembacaan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan dengan pembacaan tadi Allah Subhanahu wa taala memberkahi pertemuan kita pada malam hari ini. Baik Bapak sekalian, selanjutnya tema pembahasan kita atau dialog kita pada malam hari ini adalah tentang sebuah upaya atau gerakan yang dilakukan oleh teman-teman kita yang bergabung di RPM atau Rumah Pemberdayaan Masyarakat. Dan alhamdulillah sudah hadir bersama kita foundernya, direkturnya, Kang Ahmad Hussein. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, sehat Pak Saroni. Baik, alhamdulillah. Baik, Bapak sekalian, nanti Kang Hussein akan memperkenalkan dirinya sendiri, termasuk mungkin perjalanannya sampai kemudian beraktivitas di Kampung Bebas Rentenir ini, ya, di program Kampung Bebas Rentenir. Kegiatannya apa dan sebagainya nanti akan diceritakan oleh beliau. Namun sebelum itu saya tadi dipesankan untuk memutarkan video ya tentang profil dari RPM ini. Sebentar saya persiapkan dulu Bapak sekalian. Nah, pada pendampingan keluarga prasejahtera dan usaha mikro. Fokus pada pendampingan.
Nah, saat ini ada beberapa program, ada 5 program di RPM itu ada Kampung Bebas Rentenir yang hari ini ada sosialisasi di Masjid Al-Furqon. Beradanya kegiatan pada sore hari ini, yaitu Sudah sosialisasi keluar belum gambarnya? tentang RPM. Nggak ada penampakan tuh Pak Soroni. Sebentar. Oh, sebentar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RPM itu lembaga yang fokus pada pendampingan keluarga prasejahtera dan usaha mikro. Fokus pada pendampingan. Nah, saat ini ada beberapa program, ada 5 program di RPM itu ada Kampung Bebas Rentenir yang hari ini ada sosialisasi di Masjid Al-Furqon. Ada kendala. Iya, kok nggak keluar ya? Gambarnya, sebentar. Oh, ini pakai ini mungkin. Playernya. Kita ganti. Nah, deh. Fokus pada pendampingan. Nah, saat ini ada beberapa program, ada 5 program di RPM itu ada Kampung Bebas Rentenir yang hari ini ada sosialisasi di Masjid Al-Furqon. Beradanya kegiatan pada sore hari ini, yaitu sosialisasi tentang RPM, yang mana dengan beradanya RPM di lingkungan saya sangat bermanfaat, khususnya masalah riba, jadi bisa mengurangi daripada ada riba itu, dan keberadaannya juga sangat membantu di lingkungan masyarakat Parakan. Apa sih itu Kampung Bebas Rentenir? Kampung Bebas Rentenir itu adalah program dengan tujuan agar anggotanya tidak terjerat dengan rentenir, agar anggotanya memahami bagaimana bisnis secara Islam dan juga mengerti bagaimana cara menjual produk-produk mereka. Itu Kampung Bebas Rentenir. Alhamdulillah, sejak dengan adanya RPM, membantu masyarakat sekitar, apalagi jadi anggota-anggotanya, terutama dalam hal pangan, seperti beberapa sembako, masalah bantuan modal, masalah pelatihan. Tahun 2021 ini, kita punya target ada 40 titik kampung bebas rentenir di area Banten dan Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang. Ada 40 titik yang targetnya 1.000 orang. Hari ini adalah agenda sosialisasi salah satu titik. Ini ada di Kampung Bebas Rentenir Parakan. Alhamdulillah banyak anggota yang sudah bergabung dengan kami, mereka sudah tidak lagi berhubungan. Nah, kami juga membuka diri bagi saudara-saudara yang warga sini, para pedagang tentunya bergabung dengan program ini, siapapun ya, selama dia muslim tentunya. Ini programnya memang ada materi-materi tentang keislaman. Ini videonya Bapak sekalian tentang profil dari RPM ya. Selanjutnya kita ikuti video yang satu lagi. Sebentar. Selamat dan penuh berkah kepada Yayasan Rumah Pemberdayaan Masyarakat atas telah diresmikannya 40 rumah bebas rentenir sekaligus dicanangkannya gerakan Indonesia Bebas Rentenir. Semoga Allah memberikan keberkahan dan kemudahan sehingga gerakan ini bisa benar-benar berjaya sesuai dengan yang diharapkan.
Dan kita berharap semoga segenap elemen masyarakat dan seluruh elemen umat bisa mendukung sepenuhnya apa yang digagas dan diinisiasi oleh Yayasan Rumah Pemberdayaan Masyarakat ini. Sekali lagi selamat, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dery Swandi dari Ribak Center mengucapkan selamat Tangerang Selatan, dan semoga pula bisa berkembang program RPM ini di seluruh bumi Nusantara. Salam dakwah, salam ukhuwah, salam bermuslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizkullah dari Perkumpulan Orang Banten dan ICMI Banten mengucapkan selamat kepada Pak Husen dengan Rumah Pemberdayaan Masyarakatnya yang melaksanakan program pembebasan 40 kampung dari praktek rentenir. Semoga membawa keberkahan, dan kami harapkan juga semua pihak mendukung kegiatan bebas rentenir ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hasan Gaido, founder and CEO Gaido Group. Program-program Yayasan RPM tentang Kampung Bebas Rentenir ini sangat luar biasa. Saya mendukung program Kampung Bebas Rentenir. Program ini mengedukasi kepada masyarakat untuk tidak menggunakan cara-cara meminjam uang, cara yang tidak baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Muhammad Rianto Arif, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Alumni dan Kerjasama Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif 32 Jakarta, menyampaikan selamat kepada Yayasan Rumah Pemberdayaan Masyarakat yang melaunching 40 titik kampung bebas rentenir di wilayah Banten, DKI, Bogor, dan Depok. Semoga apa yang dilakukan oleh Yayasan Rumah Pemberdayaan Masyarakat dapat membantu mensukseskan masyarakat, mensejahterakan masyarakat, dan tentunya akan membuat masyarakat yang bebas dari riba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Prayoko, Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten, mengucapkan selamat atas diselenggarakan program Kampung Anti Rentenir yang diselenggarakan oleh Yayasan RPM. Semoga program ini bisa membebaskan masyarakat Indonesia dari belenggu hutang dan rentenir yang menghambat iklim usaha dan kesejahteraan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Oktobriansyah dari LAS BSM Umat. Kami mengucapkan selamat dan mendukung atas dilaunchingnya 40 kampung bebas rentenir dan gerakan Indonesia Bebas Rentenir yang diinisiasi oleh Yayasan Rumah Pemberdayaan Masyarakat. Semoga semua pihak, pemerintah, akademisi, pengusaha, komunitas, pemberdaya, dan media dapat mendukung apa yang diinisiasi oleh RPM. Semoga ke depan Indonesia akan menjadi Indonesia Bebas Rentenir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ardiansyah, owner dari Alinda Group, mengucapkan selamat atas launching RPM pada program 40 kampung bebas rentenir. Semoga apa yang diikhtiarkan mendapatkan rahmat dan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Bapak sekalian, video pengantar ya, perkenalan dari apa itu RPM dan
testimoni dari beberapa tokoh, baik tokoh anggota dewan, praktisi bisnis, terus akademisi, ya, terkait dengan di launchingnya 40 kampung bebas rentenir. Begitu Kang Husen ya. Baik Bapak Ibu sekalian, nanti jika ada yang ingin ditanyakan terkait dengan kampung bebas rentenir ini, silakan tulis di kolom chat. Nanti saya akan memilih dan membacakan pertanyaan-pertanyaan yang dituliskan, ya, dituliskan, dan mudah-mudahan nanti bisa kita jawab semuanya. Kalaupun tidak, mungkin perlu ada pertemuan lebih lanjut, begitu. Baik, sekarang Kang Husen sebagai awalan, saya persilahkan Kang Husen untuk memaparkan sedikit ya profil dari kampung bebas rentenir ini secara lebih detail. Bahkan mungkin itu kan kampung bebas rentenir program ya. Mungkin diperkenalkan dulu RPM itu apa, sejarahnya bagaimana, dan sebagainya. Apa dong, Kang Husen? Nggak usah pakai share yang kemarin, Pak. Cukup lisan atau pakai? Boleh, silakan kalau mau di-share. Saya jadiin host ya. Gak ada file ya? Gak langsung kebuka nih. Ya? Gak langsung kebuka ya? Atau dibuka dulu, Kang Husen, nanti saya bantu cariin filenya yang dikirim kemarin ya. Baik, yang ini kemarin-kemarin ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Terima kasih Pak Sahroni atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk sharing ya terkait dengan program RPM, salah satunya program Kampung Bebas Rentenir. Ini berhubungan dengan tema wakaf mungkin ya, nanti terkait dengan wakafnya lebih ke Pak Sahroni mungkin yang menyampaikan. Saya coba sharing bagaimana RPM bergerak. Sambil nunggu file, RPM itu sejak 2010 sebenarnya, sebelum punya legalitas, kami dilatar belakangi dengan mimpi sebenarnya. Dilatar belakangi dengan mimpi. Saya waktu itu memang berlatar belakang pernah bekerja di lembaga keuangan mikro syariah. Bahkan mungkin seumur hidup saya sejak lulus SMA sebelum kuliah itu langsung dipertemukan dengan lembaga keuangan syariah gitu ya. Langsung dipertemukan dengan lembaga keuangan syariah. Mimpi saya waktu dulu SD kelas 6 itu mimpinya, ya Allah, saya pengen kerja di Bank Riba Indonesia saat itu. Saat itu ada kalau saya jualan, saya kelas 6 itu udah jualan ya. Kalau saya sekarang ini ngelola UMKM, karena sejak kecil memang saya jualan. Bukan kelas 6, usia 6 tahun saya udah jualan. Jadi setiap hari lewat, kalau ada orang Tangerang mau lewat ke Pasar Anyar, pasti lewat rumah sakit umum. Nah, di rumah sakit umum itu ada bank lah kayak gitu ya. Saya mimpi ini saya mau kerja di situ. Dan alhamdulillah setelah saya keluar dari SMK sebelum kuliah, saya dipertemukan dengan salah satu leader di Bank Muamalat. Jadi saat itu saya bukannya ngelamar kerja, alhamdulillah saya ditarik menjadi salah satu
pegawai di perusahaan anak perusahaannya Bank Muamalat. Ya. Kemudian akhirnya ke BMM, akhirnya saya kelilinglah ke lembaga-lembaga mikro syariah dan juga lembaga zakat. Terakhir saya di rumah zakat, mungkin kalau rumah zakat sudah terkenal ya. Saya di rumah zakat posisi waktu itu pegang salah satu divisi di rumah zakat. Nah, 2010 saya dalam satu pengajian dengan teman-teman ada ustadz, ada beberapa teman-teman pengajian tuh biasa ditanyakan kalau menjelang Ramadan, Sen, ente punya cita-cita apa? Waktu itu saya ditanya cita-citanya. Saya bilang tahun ini nanti Ramadan bulan depan sebentar lagi akan Ramadan ya. Saya punya target pribadi. Saya bilang ini target pribadi saya adalah saya pengen membantu 1.000 orang keluarga prasejahtera dalam bentuk bantuan sembako senilai 200 juta. Saya bilang kayak gitu ke ustadz saya itu, ditambah dengan saya ingin membebaskan mereka dari rentenir. Itu sebenarnya dari mimpi saya itu. Nah, kemudian biasanya itu kalau saya ngomong begitu, beberapa hari kemudian pasti saya tulis. Apa yang saya sebutkan tadi, saya tulis, saya bikinin sebuah proposal, saya rencanain kayak gitu. Dan saya kebetulan punya staf, saya minta untuk buat proposal sebagaimana dimaksud. Saya pengen bantu 1.000 orang, kasih sembako satu orangnya senilai 200 juta, itu tahun 2010-2011 ya. Dan alhamdulillah memang apa yang kita minta, karena ini bukan kepentingan pribadi, ternyata Allah ngasih jalan cepat gitu. Hitungan nggak sampai 2 pekan, saya ditelepon. Saya bukan ngasih proposal, saya ditelepon oleh salah satu lembaga zakat namanya, ya saya sebutin aja ya, YBM BRI itu. Telepon saya, direkturnya langsung, Pak Husein, ente masih bergerak di bidang sosial? Saya kalau ditanya gitu mungkin berarti dia sudah tahu kalau saya memang bergerak di dunia sosial udah lama. Saya bilang saya masih di Tangsel, mau bantu orang nggak? Siap, saya bilang kayak gitu. Saya langsung diundang datang ke kantornya, ke gedung Sudirman. Dan saat itu bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, saya bawa proposal. Isinya apa? Isi proposal itu adalah ya tadi bantuan, saya ingin ngebantu 1.000 orang. Saya sebelum ngasih ke direktur BRI tadi, YBM BRI, dia langsung ngasih kupon. Nih Pak Husein, saya titip amanah, ini ada kupon 1.000. Satu kupon nilainya 250.000. Ini nanti akan ditukar dalam bentuk sembako, Mas. Saya kaget dan sedih. Saya bilang, ini apaan? Saya belum ngasih proposal. Saya bilang ke direktur, ini proposal saya 200 juta. Ente ngasih saya senilai 250 juta dalam bentuk sembako. Artinya apa? Ternyata Allah ngasih jalan keluar lebih cepat. Akhirnya apa? Saya harus nyari data 1.000 orang itu bagaimana? Nah, 1.000 orang itulah dari orang-orang keluarga prasejahtera, dari UKM saya kumpulin tuh. Sambil mempersiapkan satu lagi usulan tadi, Kampung Bebas Rentenir. Saya usulkan. Tapi memang pada saat itu baru inilah yang artinya di ACC Allah dan langsung dikabulkan dalam waktu hitungan 2 pekan. Saya bantu 1.000 orang tidak dalam bentuk nama RPM pada saat itu. Dengan nilai 250 juta, melebihi target yang saya rencanakan. Nah, Bapak-bapak sekalian dan Ibu sekalian, ketika itu kan berarti saya udah ngumpulin data ya, orang-orang yang mau saya bantu. Target awalnya memang akhirnya pangan dulu, saya bantu pangan, urusan perut yang saya bantu. Cuma karena memang saya tadi punya mimpi jangka panjang, akhirnya saya harus bikin program. Saya bilang selama ini saya bekerja di lembaga keuangan syariah, selama ini saya bekerja di lembaga zakat, saya juga dagang. Jadi saya bekerja dan dagang itu nggak pernah ada nggak pernah ditinggal lah. Saya mungkin kerja di rumah zakat sebagai pimpinan udah level lumayan lah kayak gitu. Tapi saya juga mesti jualan kacang kedelai, jualan macam-macam lah kayak gitu. Saya mesti jualan. Akhirnya saya putuskan tadi karena berdatangan ternyata BRI masuk, kemudian Arta Jasa masuk, ya sudah, saya sekalian pengen nyebur. Apa ya?
saya bilang ke teman-teman kita bikin yayasan. Kalau tadi itu bukan yayasan, masih pribadi saya, tapi akhirnya bentuklah yayasan. Nah, yayasannya kami beri nama Rumah Pemberdayaan Masyarakat. Ya, itu secara aspek legal tahun 2012. Tahun 2012 berdiri. Boleh langsung Pak ke halaman berikutnya. Ya boleh lah, terus. Oke. Ya, ini visi dan misi Yayasan RVM, memberikan pendampingan secara profesional, berkualitas dan berkelanjutan. Yang kedua adalah pakai bahasa kerennya ABG Ceria. ABG Ceria itu berkolaborasi dengan ABG Ceria. Maksudnya apa? Kami berkolaborasi untuk mensukseskan visi kami, berkolaborasi dengan akademisi, dengan bisnismen, dengan government, dengan komunitas-komunitas UMKM, dengan pemberdaya dan tentunya media. Walaupun di poin yang terakhir terkait dengan media ini, kami di RPM ini masih belum concern ke situ. Kemudian yang terakhir, mengoptimalkan dana-dana sosial melalui pendampingan keluarga miskin dan UMKM. Terakhir ini mengoptimalkan, tapi sebenarnya kami sendiri tidak menghimpun dana. Bagaimana mengoptimalkan dana-dana sosial yang ada di lembaga zakat? Kami seumur hidup sampai dengan sebelum tanda tangan dengan dengan Pak Sarun ini mungkin kami tidak melakukan proses penghimpunan dana. Kami fokus memang pada pendampingan. Karena lembaga kami adalah lembaga yang fokus pada pendampingan keluarga prasejahtera dan usaha mikro. Tidak ada divisi khusus penghimpun dana, itu nggak ada. Jadi memang fokus di situ. Lalu untuk membiayai hidup RPM bagaimana? Ya, karena memang pada saat itu kami tidak bekerja di RPM. Kami sendiri punya usaha masing-masing nih. Para pengurusnya punya usaha. Para karyawan mungkin hanya 1-2 karyawan pada saat itu yang include di sana, dan kami yang menyiapkan anggaran itu. Jadi kami bayar mereka lah kayak gitu ya. Nah, ketika tidak ada dana, pertama tentunya dana pribadi, dana pengurus, dana pembina. Yang kedua siapa lagi? Ya dana kami menawarkan, bukan meminta, sekali lagi kami menawarkan kepada lembaga lain, lembaga zakat, siapa yang mau ikut serta di program ini. Ya artinya posisi kami setara, tidak posisi sedang minta sumbangan. Beda dengan yayasan ketika minta sumbangan, ini enggak. Baik, lanjut Pak. Baik, mungkin dilanjut aja Pak. Nanti nggak usah diperdalam. Baik. Nah, tolak ukur dari program RPM, oke. Pertama, memandirikan masyarakat, membangun bersama masyarakat. Jadi rumusan kita ada di surat Al-Ra'd ya. Allah tidak akan merubah suatu kaum sampai kaum itu merubah diri sendiri. Kemudian di surat Al-Maidah ayat 2, atawanu 'alal birri wat taqwa wa la tawanu 'alal ismi wal udwan. Tolong menolonglah kamu dalam berbuat kebaikan dan takwa, dan jangan menolong dalam perbuatan kemaksiatan. Nah, kemudian terpadu, berkesinambungan dan terukur. Terukur tentunya ketika kami melakukan proses setiap program pemberdayaan ada ukuran-ukuran keberhasilan atau yang kami sebut dengan KPI. Ya, KPI-nya pasti setiap program itu ada. Lanjut, Pak. Ya, boleh lanjut, itu dilewatin. Ya, ini beberapa trainer mentor di RPM. Jadi relawan, semuanya relawan. Di kami itu ada istilahnya pembina, ada istilahnya mentor, ada istilahnya trainer. Pembina itu lebih ke arah pembina ruhiyah ya, membina secara aspek ruhiyah, dia punya pemahaman muamalah, syariat Islam, ustadznya lah biasanya kayak gitu. Dan kemudian ada trainer itu lebih ke skill. Mentor ada lagi, mentor itu mereka pengusaha-pengusaha yang udah sukses, misalnya di pengusaha kuliner, mereka nanti akan menjadi mentor pengusaha kuliner. Terakhir adalah coach. Coach itu tidak mesti dia punya keahlian di bidang kuliner atau passion, tapi dia punya skill untuk melatih sampai bisa naik kelas.
kebanyakan dari tim kami memang sebagian dari alumni ya? Grounded ya, alumni GBC, Grounded Business Coaching, kemudian ada dari beberapa mentor yang lainnya. Lanjut Pak. Nah, ini program RPM ini ada 5 ya. Ada 5 program RPM. Yang sebelah kanan, posisi sebelah kanan itu namanya Kampung Bebas Rentenir. Dulu awalnya kami tidak menggunakan brand ini. Kampung Bebas Rentenir ini baru 2 tahun lah. Sebelumnya Kube Kampung Berdaya. Itu sebelumnya pakai nama itu. Karena satu dan lain hal ya, Kube itu ada identik dengan sering menerima bantuan begitu, ada identik dengan yang tidak asal-asalan tuh, kelompok yang asal-asalan begitu. Ya akhirnya kami menggunakan brand yang baru. Jadi Kampung Bebas Rentenir itu seperti yang tadi ditayangkan, tujuannya adalah bagaimana anggota yang tergabung di program ini ya, anggota yang tergabung di program ini mereka tidak terjerat dengan rentenir. Anggota ini bisa anggota yang sudah terjerat dengan rentenir, orang yang sudah terjerat dengan rentenir atau yang belum, tetapi bisa jadi akan terjerat karena kondisi permodalan, kondisi usaha mereka yang yang sangat minim, yang mungkin dia butuh uang dan jalan keluarnya ke rentenir. Nah, itu Kampung Bebas Rentenir. Latar belakang biasanya program ini ada ya, kena dibuat di beberapa titik. Latar belakangnya biasanya pertama karena ada kondisi pemurtadan biasanya. Yang kedua tentunya karena ada jaringan rentenir yang banyak di kampung itu. Ketiga, kurangnya aspek pendidikan, artinya rendahnya pendidikan di kampung itu. Yang keempat ya kemiskinan, kelaparan. Kami biasanya masuk di situ. Tidak mesti melihat di situ banyak rentenir atau enggak, karena kalau ada orang udah miskin, ada kelaparan, itu potensi pemurtadan. Yang pastinya potensi pemurtadan masuk. Yang berikutnya adalah potensi rentenir akan masuk ke orang-orang kalau dari sisi pendidikannya rendah. Oke, Kampung Bebas Rentenir. Saya coba sedikit ulas satu-satu dulu yang nggak terlalu detail ya. Dari Kampung Bebas Rentenir ini loncat ada namanya program Growth Up UMKM atau usaha mikro. Grow Up UMKM ini levelnya ketika dari Kampung Bebas Rentenir pengen naik kelas, pengen mereka tertata lebih baik lagi, belajar tentang digital marketing, biasanya mereka akan kita seleksi ulang untuk masuk ke kelas khusus. Kalau Kampung Bebas Rentenir, kami datengin kampungnya. Kalau kelas Grow Up UMKM ini ya pesertanya datengin kami. Mereka datang ke kelas dan kita sudah punya tempatnya. Berikutnya ada namanya setelah Grow Up ada Scale Up ya. Scale Up ini tentunya di atas Grow Up. Jadi kalau mereka sudah punya usaha 2 tahun, sudah settle tapi punya cita-cita, ya mereka syaratnya sudah punya karyawan 2, punya cita-cita mengembangkan usahanya, membuka cabang usahanya, masuklah kelas Scale Up. Ya. Oke, berikutnya yang warna merah, ya yang warna merah itu Digipreneur. Ini anak-anak muda atau pengusaha pemula yang belum punya usaha sama sekali, belajar di sini. Yang paling ujung sebelah kiri Tahfidzpreneur. Tahfidzpreneur ini hampir sama dengan Digitalpreneur, cuman ada pertama ada asrama, ada karantina selama 3 bulan, kemudian ada target minimal hafalan Quran minimal 5 juz. Keluar dari program ini mereka insya Allah sudah paham apa itu riset marketing melalui digital, riset marketing melalui media Google misalnya, kemudian materi-materi tentang digital marketing. Mereka lulus dari sini bisa jadi karyawan di suatu perusahaan spesial di digital atau mereka buka usaha sendiri. Nah, 5 program inilah yang memang 5 program pokok yang ada di RPM. Di bawah setiap program ini ada namanya produk, ada subprogram. Misalnya Kampung Bebas Rentenir. Kami sekarang kan mau kerjasama nih dengan LMI ya. Nanti
atau ada program namanya bedah warung, ada program namanya bantuan pangan. Itu program bawahannya dari Kampung Bebas Rentenir. Ada juga program pendidikan untuk anak-anak dari anggota kita. Itu kita masukkan ke dalam program bawaan dari Kampung Bebas Rentenir. Oke, lalu gimana sih Kampung Bebas Rentenir ini bisa dibuka di beberapa tempat? Caranya bagaimana? Proses-prosesnya, yang pertama kami melakukan sosialisasi. Ya, kami lakukan sosialisasi, kumpul ada 100 orang, kami siap diundang ngasih presentasi tentang apa itu Kampung Bebas Rentenir, manfaat yang akan diterima oleh orang-orang yang bergabung di sini. Yang jelas orang yang bergabung di Kampung Bebas Rentenir itu harus punya usaha. Itu syaratnya. Syarat anggotanya harus sudah punya usaha, kemudian usia ada batasan, usia minimal 20 tahun, maksimal 55 tahun. 55 tahun ini kalau minjem, tapi kalau mereka jadi anggota nggak minjem, nggak mesti, nggak dibatasin usia. Yang ketiga, dari sisi lokasi mereka dia harus punya rumah sendiri atau sudah ngontrak tapi sudah lama. Di satu titik itu harus sudah lama. Jadi jangan baru ngontrak di situ kemudian jadi anggota mau minjem. Ya itu agak ini. Kami tetap ada menerapkan prinsip kehati-hatian. Apalagi kalau dana ini dari dana wakaf, ya beda dengan dana zakat ya. Kalau ini programnya dana wakaf, kami harus hati-hati. Sebagai gambaran, kami alhamdulillah bermitra dengan beberapa lembaga besar ya. Lembaga besar kalau teman-teman dengar ada Global Wakaf, ada BSM Umat, kami bermitra dengan BMM, kami bermitra dengan lembaga zakat nasional lah kayak gitu ya. Nah, salah satu lembaga zakat yang menerapkan konsep wakaf di kami ini, alhamdulillah kalau di mereka ada istilah tanda hijau, tanda merah, tanda kuning. Tanda kuning itu berarti hati-hati, uang yang disalurkan agak-agak ngeri tidak selamat gitu. Kalau merah itu tanda susah diselamatkan uang. Dan kalau hijau tentunya lancar. Alhamdulillah di program kami lembaga yang menurut mitra kami itu semuanya berwarna hijau. Artinya apa? Nggak ada yang macet. Kalau ini program dana bergulir, program pinjaman tanpa bunga tidak ada macet gitu. Oke, tadi melalui sosialisasi dulu. Setelah sosialisasi baru kita ada namanya diklat keanggotaan. Wah, nggak sembarangan masuk anggota RPM ini. Nggak asal saya mau daftar Pak, mau minjem duit, saya mau ini. Nggak bisa. Harus melalui proses diklat keanggotaan minimal 1,5 bulan. Kalau lolos, baru jadi anggota. Kalau udah jadi anggota, baru tuh fasilitas-fasilitas. Apa sih fasilitas yang ada di RPM? Dia dapat pendampingan usaha, dia dapat pembinaan muamalah secara rutin. Sepekan sekali itu. Kemudian ya modal tanpa bunga. Yang berikutnya ada namanya akses legalitas, entah itu legalitas produk, legalitas usaha dari pemerintah. Kami karena bermitra dengan pemerintah, kami bukakan akses itu gratis biasa aja kan. Kemudian ada hal-hal yang sifatnya sosial. Biasanya kami bermitra juga dengan lembaga lain karena tadi kan kami tidak menghimpun dana. Kami bermitra dengan lembaga yang lain yang memang mereka memberikan bantuan secara charity. Cuma-cuma ada apalagi semacam sekarang ini di masa pandemi ya, usaha mikro ini turun, omsetnya turun, bahkan ada yang bangkrut, ya mereka butuh beras. Dari mana beras itu? Siapa yang ngasih bantuan? Pemerintah nggak setiap saat. Alhamdulillah kami selalu melakukan proses ini baik secara pekanan walaupun nanti sifatnya bergantian kepada orang-orang tentunya yang dalam kategori sangat membutuhkan. Ya tidak semua anggota. Itu manfaat ketika jadi anggota. Nah, kalau udah lulus tadi jadi anggota. Kalau udah jadi anggota, ketemu sepekan sekali, wajib lagi. Sampai kapan ini ada batasannya? Kami program ini tidak ada batasannya. Walaupun batasan dengan lembaga lain mungkin cuma setahun. Kami ada kontrak setahun, bisa diperpanjang, bisa enggak. Tetapi buat kaminya sendiri adalah ketika program ini sudah dibuka di satu kampung, kita all out. Allah akan menolong. Ya, barang siapa menolong agama Allah dan Allah akan ngasih jalan keluar, Allah juga akan menolong kita. Jadi seumur-umur kami tidak pernah melepas tuh, walaupun mitra kami nggak ada sama sekali di titik itu. Siapa yang ngebiayain? Allah yang ngebiayain semuanya melalui orang-orang
ya orang-orang yang sevisi, orang-orang yang berjuang di RPM. Jadi di RPM ini memang harus punya jiwa pejuang, bukan jiwa karyawan. Kalau hanya sekedar jiwa karyawan, dia tidak akan lama di RPM, pasti sebentar akan ngerasain jenuh kalau jadi karyawan. Tapi ketika dia punya jiwa pejuang, insya Allah akan, ya seumur hidup dia sudah diwakafkan untuk ini, untuk kegiatan ini. Duit dari mana? Ya dari Allah. Dengan cara apa? Ya ikhtiar, tentunya tetap ada ikhtiar. Mungkin kita ketika di RPM ini tidak dapat apa-apa, tetapi di tempat yang lain, kalau punya usaha, usahanya dilancarkan. Saya kira gambarannya nggak usah terlalu panjang, tapi Pak Saroni boleh ke bawah dulu posisi sampai berapa anggota kami gitu. Nah ini terus ke bawah Pak. Ya terus lanjut. Ya oke lanjut. Terus sampai nanti ada data RPM, data keanggotaan ya. Baik, ini sampai sini. Nah, ini ada data alumni dari RPM ya. Ada tahfiz trainer itu ada 25 orang, digital trainer alumninya 100 orang. Ini baru kurang lebih 2 tahun, setahun ini libur pastinya. Ya, kita nggak pernah ketemu. Ada Grow Up ini sudah 119 orang, ada Scale Up 10 orang. Scale Up ini bukan alumni, lagi berjalan, programnya sedang berjalan. Kampung Bebas Rentenir ini ada 300 orang. 300 orang ini ada yang memang sudah mereka ngambil fasilitas pinjaman, ada yang cuma sekedar ngaji, cuma sekedar pengen ada di lingkungan, di lingkaran orang-orang yang selalu mengingatkan, di lingkungan orang-orang yang selalu mengajak kepada kebaikan. Dia pengennya seperti itu aja. Ya, pengajian ibu-ibu semua nih yang ngaji juga, jarang ada anggotanya laki-laki. Kalaupun ada, pernah ada, misalnya dalam satu kampung ada anggotanya 1, dan akhirnya dia mundur, dia nggak enak, mungkin saya juga nggak tahu. Tapi ya akhirnya jadi kelihatan ini program perempuan begitu. Walaupun ini tidak diidentikan dan kita tidak mensyaratkan harus perempuan. Siapapun boleh selama memenuhi syarat untuk bergabung di program ini. Sementara itu mungkin Pak Saroni yang bisa saya sampaikan, silakan kita bisa diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Saroni nggak kedengeran suaranya. Baik, terima kasih Kang Hussein. Bapak Ibu sekalian, demikian paparan pembuka dari program Kampung Bebas Rentenir gitu. Masih banyak hal yang bisa dieksplorasi ya dari paparan barusan. Sebelum saya membacakan pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian, saya ingin mempertajam dulu apa yang disampaikan oleh Kang Hussein barusan ya, Bapak Ibu sekalian. Kang, tolong dijelaskan secara lebih detail, lebih rinci ke ini dulu, ke Kampung Quran gitu. Kampung Bebas Rentenir. Kampung Bebas Rentenir ini itu pesertanya bisa sampai 300 orang, itu awalnya seperti apa gitu ya. Terus mengelola yang 300 orang itu bagaimana gitu. Maka Kang. Ya, baik. Itu 300 termasuk sebenarnya sedikit hitungannya, Pak. Karena kan kita udah usia 2012, sejak 2012. Dengan kondisi dana apa adanya, belum minta ke yang lain. Siap. Jadi kami baru melakukan ini mendapatkan mitra tahun ya belum lama lah, baru setahun inilah dengan Global Wakaf ya. Itu pun hanya dana bergulir. Kami yang kami butuhkan saat ini kan sebenarnya proses anggaran untuk sosialisasi, anggaran untuk edukasi. Nah, itu nggak ada yang ngebiayain itu. Ya, itulah yang selama ini akhirnya dibiayain oleh teman-teman yang ada di dalam RPM. Ketika kita mau ekspansi, ketika kami mau ekspansi, ya kesulitan karena ya keterbatasan dana tadi ya. Walaupun ada lembaga mitra yang tanda kutip sudah menyiapkan dana untuk uang bergulirnya, itu sudah ada. Jadi 300 sebenarnya sedikit. Nah, bagaimana cara ya karena sedikit justru sebenarnya berarti kita nggak efektif sebenarnya, hitungan beberapa tahun. Nah, makanya tahun ini tahun scale up. Ya, bahasa saya itu tahun scale up. Masa pandemi tapi harus scale up. Mungkin kalau yang lain scale up bagaimana mendapatkan laba, bagaimana mendapatkan omset, karena kita lembaga charity, lembaga pemberdayaan. Scale up-nya bagaimana semakin banyak orang yang bisa diberdayakan. Nah, itu.
Jadi dari awalnya angka hitungan yang minjem itu sebenarnya nggak sampai 300. Yang pinjam itu cuma 100, Pak. Jadi kurang lebih 100. Sisanya tuh cuma ngaji-ngaji doang. Ngaji pengen ikut dapat program muamalah kayak gitu. Bisa juga ada punya ini lain ya, keinginan lain, atau mereka ngaji itu mungkin punya kepentingan yang lain. Tapi selama ini ya, ketika dia ngaji ya, walaupun nggak minjem nggak ada masalah. Nah, yang minjem itu 100. Tahun ini bagaimana supaya anggota yang dapat dana bergulir yang bukan sekedar bebas dari rentenir itu bisa naik ke angka 1.000. Berarti naik berapa kali lipat itu? Dari angka 100 targetnya 1.000. Nah, itu tahun ini kita canangkan seperti itu, Pak. Apa langkah-langkah yang akan kita lakukan? Ya, kami memang ya akhirnya tadi banyak sekarang nih menarik mitra, selain bahasanya dari mitra lembaga lain sudah ada semacam komitmen. Ada salah satu lembaga, Pak Husen, saya siapkan wilayah Tangsel, saya akan biayain. Oke. Satu lagi, saya kalau ada titik ini masuk seluruh Banten saya akan biayain. Itu secara lisan ya. Tapi kenyataannya memang sekarang sudah berangsur nambah terus. Dari sisi itu. Kemudian kemarin ada pertanyaan dari pembina kami. Kesulitannya apa? Kang, mohon maaf, Kang. Iya. Kang, mohon maaf, sebelum dilanjutin, saya balik dulu ya. Tadi saya dari penjelasan barusan saya mencatat 2 hal nih. Tolong didetailkan lagi. Tadi ada kata-kata sosialisasi dan edukasi ya di awal ya. Betul. Atau survei. Ya katanya tadi dananya belum ada. Gitu. Ya. Nah, kalau yang kedua tadi ada kata-kata meminjam uang gitu. Nah, ini ada kaitannya nggak gitu? Apakah ada alurnya gitu? Kalau saya menangkapnya sebelum program ini berjalan itu ada sosialisasi, ada edukasi, kemudian ada tahapan berikutnya lagi sampai kemudian orang boleh minjem uang. Betul. Nah, ya walaupun tadi katanya nggak semuanya pinjam uang. Nah, ini alurnya gimana, Kang? Timelinenya? Yang pertama, alur pertama sosialisasi. Alur pertama sosialisasi. Tadi kami harus mengumpulkan mungkin biasanya kalau target kita di satu titik itu dapat 50, harus ada 100 orang yang dikumpulin. Kalau target satu titik misalnya 50, berarti ada 100 orang harus dikumpulin. Butuh dana tentunya, betul nggak Pak Saroni? Ketika ngumpulin orang, pakai tempat tuh butuh dana. Setelah sosialisasi mereka ada ketertarikan kan? Apa, Kang? Hah? Gimana? Ngumpulin itu ngundangnya bilangnya apa? Ya, pertama jalur ada jalur ini, ada jalur kebetulan di Tangsel ini ada juga jalur lewat Pemda. Ini contoh kemarin kan kami mengundang lewat Pemda. Pemda yang undang yang nganggarin. Ada beberapa program ikut. Tapi ada jalur yang melalui proses sekarang kami lakukan membentuk grup-grup per kampung di WA. Kita kumpulin dulu lewat grup WA, baru mereka dikasih pemahaman dulu lewat WA, habis itu insya Allah mulai besok Senin sampai hari Sabtu kami akan kunjungi lurah-lurah yang ada di grup WA itu. Misalnya lurah Pamulang Barat, kami akan datengin lurah Pamulang Barat. Mereka harus bukan harus lah, kami mengajak untuk memfasilitasi. Intinya jalur relawan sekarang ini yang digerakin. Relawan bagaimana mengajak orang atau orang yang sekarang ini, Pak saya mau bergabung di Kampung Bebas Rentenir, gimana caranya? Mau nggak kamu jadi penggerak? Paling kita tawarin itu. Kalau mau jadi penggerak, kumpulin orang 100 di masjid, di balai desa, balai kelurahan, dimanapun tempatnya yang bisa muat 100, kami akan datang. Sekarang ini kami datang ya udah nggak ada anggaran apa-apa, nggak ada anggaran konsumsi di lokasi juga kan, orang-orang nggak ada, ya datang aja. Tapi itu kami jalani dan nggak ada masalah. Tapi memang ekspansinya jadi lambat, perluasannya jadi lambat gitu. Jadi ketika kami datang ke sana ya nunggu orang kumpul dulu. Ketika orang kumpul biasanya kan ada semacam apa tadi ya? Maaf kalau di Pemda itu ada acara-acara kayak gini kan malah diongkosin. Kalau kita nggak ngongkosin. Pemda kayak kemarin ngumpulin persis di kantor wali kota, ada anggaran makan, ada anggaran transport, macam-macam lah kayak gitu. Mereka akan datang. Tapi kalau kita terus terang sekarang ini tidak ada, nggak pakai seperti itu. Oke, setelah sosialisasi mereka ngisi formulir kan, mereka melakukan itu, kemudian ya barulah formulir itu dianalisa oleh tim kita, dan kalau mereka secara administrasi lolos baru mereka akan
diikutsertakan menjadi peserta diklat. Begitu Pak. Nah, dari peserta diklat diseleksi lagi, difilter lagi, lolos, baru mereka dapat fasilitas yang tadi saya sebutkan, fasilitas pendampingan, fasilitas pembinaan, fasilitas modal tanpa bunga, fasilitas ada namanya program Jumat Berkah, ada hal-hal yang lain dan fasilitas akses kepada pemerintah misalnya, pada fasilitas-fasilitas pemerintah. Itu Pak. Jadi penjelasan-penjelasan seperti itu yang disampaikan kepada mereka sehingga kemudian mereka mau bergabung ke dalam kelompok-kelompok binaan. Betul. Gitu. Yang baik. Sekarang sih kebanyakan mereka gabung itu pengen minjem duit tanpa bunga, itu dulu sih sebenarnya tujuan mereka. Enggak, awalnya begitu Pak, tetapi di akhir Pusdiklat biasanya saya siapkan materi khusus tentang etika berhutang. Nah itu akhirnya ada juga di antara mereka, saya nggak jadi berhutang Pak, saya cukup jadi anggota aja, ada. Jadi kita sampaikan juga materi itu, karena materi tentang hutang ini saya kira ada orang yang karena apa ya, hanya sekedar ikut-ikut orang lain minjem duit, sebenarnya nggak terlalu butuh, misalnya begitu. Akhirnya mereka ikut-ikutan aja, cuman ketika dikasih informasi bagaimana sih adab berhutang, bagaimana persiapan berhutang, bagaimana nanti ketika sudah berhutang, karena saya alamin sebagai kolektor, sebagai direktur yang turun ke lapangan, bukan di RPM ya, di tempat yang lain. Ketika ada masalah pinjaman, persaudaraan jadi rusak gara-gara gagal dalam proses pembayaran. Nah, saya terus terang memang urusan berhutang saya enggak. Saya tidak insya Allah tidak punya hutang. Makanya nggak punya perasaan tuh, nggak punya perasaan gimana kalau saya nanti berhutang. Alhamdulillah saya diselamatkan oleh Allah kan untuk tidak berhutang. Tapi saya tidak juga mengajar. Tidak juga menyuruh orang ketika butuh banget dana darurat, akhirnya itu memang jalan keluarnya memang harus berhutang. Selama ini kan orang berhutang yang penting nerima duit dulu, urusan bayar belakangan. Itu Pak, yang selama ini yang salah. Saya terima dulu lah pinjaman dari RPM atau dari bank mana, saya terima. Urusan bayar belakangan. Itu benar tuh, Allah ngasih balasan doanya. Teman-teman akhirnya bayarnya belakangan, bukan bayar tepat waktu. Seperti itu Pak. Bayar belakangan dari tanggal yang ditentukan. Iya. Baik, ini ada pertanyaan. Apa kendala selama ini saat dalam menjalankan programnya katanya dengan proses yang cukup panjang sampai 1,5 bulan. Bagaimana cara Ustadz menarik minat masyarakat agar berpaling dari rentenir yang kita tahu dari segi proses cukup mudah, syaratnya hanya KTP. Ya baik. Sebenarnya memang kita nggak bisa seperti rentenir seperti itu ya. Memang kendalanya yang jelas masih ada mindset banyak usaha mikro atau siapapun lah ketika butuh duit paling enak ya cukup KTP gitu. Gayanya pengen kayak rentenir. Nah, kami tidak bisa melakukan itu. Makanya contoh ada kendala seperti ini. Orang yang tadinya ngumpul 30 orang ada 30 orang, tahu-tahu cuman jadi anggotanya nanti cuma 10 atau 15. Paling banyak 15 nanti yang jadi. Itu rata-rata begitu ya. Yang saya bilang, orang sudah kumpul 30 orang, itu belum 30 orang itu bisa jadi cuma 15 orang nanti yang jadi anggota. 10 sampai 15 lah. Jarang ada yang di atas 50% menjadi anggota. Sisanya apa? Sisanya berguguran, Pak. Berguguran dia. Pertemuan pertama oke, pertemuan kedua udah bergugur karena lama banget nih nggak cair-cair. Itulah memang kami sedang memilih orang-orang yang serius. Kami yang memilih orang-orang yang disiplin. Kami memilih orang-orang yang mau berubah mengikuti tuntunan kita atau rencana-rencana kita. Kami sudah mempersiapkan semacam kurikulum ke depan itu harus apa. Jadi ketika mereka nggak mau, ya udah itu memang berarti memang bukan pilihan utama untuk gabung dengan ini. Makanya kenapa saya bilang tadi ini proses seleksi ini yang proses diklat tadi ya? Betul. Diklat selama kurang 1,5 bulan. 1,5 bulan. Berapa pertemuan tuh, Kang? Ya 5-6 kali lah. 5-6 kali. Bahkan bisa jadi lebih dari itu kalau karena kan bisa jadilah ketika data masuk ke lembaga mitra itu di mitra kelamaan pencairan itu kan ditunda dulu tuh aturan 1,5 bulan cair karena uang yang dari sana belum turun juga akhirnya dilanjutin lagi pembinaan itu bisa pernah ada satu titik yang sudah 2 bulan lebih 2,5 bulan baru cair. Itu tadi kendalanya berarti karena RPM tidak punya dana itu Pak. Karena kami hanya lembaga pendamping.
Betul, begitu kan? Kami nggak punya Ya. uang kas yang langsung bisa dicairin. Kami hanya Ya. hanya lembaga zakat, begitu. Jadi dana untuk dijadikan dana bergulirnya belum ada gitu ya. Iya. Apa namanya? Ya, Bapak sekalian, dari paparan pertama tadi saya memang ada dua yang saya catat ya dari perkenalan Kang Hussein tadi. Yang pertama, ternyata beliau melaksanakan ini berawal dari mimpi ingin membantu 1.000 orang ya. Membantu 1.000 orang. Kemudian yang kedua, ternyata setelah dijalani, kesimpulan saya nih ya, semuanya itu butuh duit. Walaupun duit bukan segala-galanya. Nah, yang menarik adalah alhamdulillah Kang Hussein sekarang sudah RPM ya, Kang Hussein dan RPM sudah melakukan MOU nih menjadi MPZ-nya dari salah satu lembaga Laznas LMI. Nah, mudah-mudahan nanti melalui program ini, khususnya program wakafnya, dana abadinya jadi bisa tersedia supaya program-program yang dicanangkan itu bisa segera berjalan ketika binaannya selesai gitu. Terus dari 300 orang ini, Kang, gini dulu. Misalnya mereka diklatnya udah selesai nih, layak mendapatkan pinjaman gitu ya. Terus uangnya diberikan kepada mereka. Pertumbuhannya itu masih berjalan apa enggak? Ya, itu yang tadi saya bilang. Kami lakukan seminggu sekali, minimal setahun. Kalau ngikutin perjanjian kami dengan mitra itu setahun. Tetapi kami sendiri tidak mengikuti itu. Jadi kita tidak ikutin perjanjian mitra. Kalau mitra selesai setahun ya kami tetap lanjut. Seumur kami masih hidup, seumur RPM, para pejuang RPM masih hidup, itu tetap jalan. Begitu, Pak. Ya kayak kita lagi dakwah aja lah begitu, nggak kelar-kelar. Ya. Baik, ini menyimpang sedikit pertanyaannya. Ada pertanyaan dari Pak Firman. Di Pekanbaru kayaknya nih. Apakah program ini hanya ada di Tangerang aja? Apa nggak ada di Riau, khususnya di Pekanbaru? Dan kalau mau ikut jadi anggota, gimana? Gimana Kang? Ini di luar Jabodetabek. Kan mimpi tadi udah di launching tuh, ada di launching 3-4 bulan yang lalu, namanya Indonesia Bebas Rentenir. Mestinya misalnya kami bermitra dengan LMI di Riau buka, ayolah kita buka di Riau. Tapi sekarang kemampuan kami rencana 2021 baru yang tadi Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Jakarta, Banten, Depok, kemudian Bogor, udah Jakarta. itu Jakarta ya. Jadi hanya sebagian itu aja untuk 2021. Tapi kan mimpinya Indonesia Bebas Rentenir, ya berarti kan seluruh Indonesia. Tahun 2022 saya belum merencanakan mau kemana nih, tapi kemungkinan penyelesaiannya di Pulau Jawa dulu, Pulau Jawa gitu. Baru artinya kalau misalnya ada dari wilayah lain ingin menduplikasi program ini, maka apa saja yang harus disiapkan di awal, Kang? Ya, yang harus disiapkan di awal yang jelas ada pejuang atau relawan terkait dengan bebas rentenir ini. Jadi kalau Indonesia Bebas Rentenir ada relawannya, ada koordinator di sana, bikin koordinator Pekanbaru. Koordinator itu rekrut beberapa relawan, ambil sampel kampung mana yang mau digarap. Habis itu tentu nyari mitra untuk ngedanain program itu. Kecuali teman-teman memang sudah bisa ngebiayain sendiri, itu bisa. Yang jelas kami kan tadi nggak berbasis dana, kami nggak bisa kayak termasuk di Serang. Kami kan sebenarnya sebanten, tapi untuk bulan ini belum sampai ke Serang. Sudah minta, saya bilang kami tidak berbasis dana, nggak bisa kami menggelontorkan dana operasional ke sana, kagak ada. Yang ada teman-teman di sana harus berjuang sendiri untuk operasional. Kami hanya menyiapkan kurikulum bahasanya ya, teman-teman siapkan jalan di sana, kami bisa sosialisasi, bantu sosialisasi bisa. Oke. Berarti nanti akan ada ini ya, kayak semacam program khusus untuk mempersiapkan tadi relawan-relawan yang ingin membuka atau menduplikasi program ini di tempatnya masing-masing. Begitu kira-kira Kang ya? Iya, artinya proses pelatihan relawan sudah kami lakukan di Tangsel ini. Kalau mau levelnya nasional bisa melalui, mungkin lewat Zoom ini bisa difasilitasi dengan cara. Siap. Nah, mudah-mudahan nanti difasilitasi oleh LMI ya, yang sudah memiliki
apa namanya sekitar berapa 8 ya 8 kantor perwakilan di seluruh Indonesia. Berarti bisa dikirimkan programnya ya Pak, bisa insya Allah ya. Nanti kita akan buatkan pelatihan untuk relawannya. Gini, sebelum berkaitan dengan ini, kembali ke ini Kang, yang ditampilkan di layar ini gitu ya. Ini jadi sebenarnya 5 program ini 5 program yang berkaitan atau berdiri sendiri Kang? Ada yang berkaitan, artinya begini, bukan berkaitan, ada struktur apa ya? Leveling, ada leveling. Kayak Kampung Bebas Rentenir itu level paling ini ya, paling kalau disebut pengusaha startup lah kayak gitu ya. Kemudian kan grow up, tumbuh dia. Setelah tumbuh baru di scale up, begitu Pak. Nah, tapi kalau yang digital trainer sebenarnya juga dia startup juga, tapi startup yang tidak berbasis cluster. Paham nggak? Kalau yang di Kampung Bebas Rentenir kan cluster. Ya. Kalau yang digital enggak, mereka mau belajar tapi nggak mesti ada di kampung tertentu. Mereka datang aja di kelas, datang ke kelas kami, mereka jadi startup. Sama dengan Tahfidzpreneur juga begitu, mereka startup cuman ada tambahan. Jadi yang ada leveling itu dari mulai Kampung Bebas Rentenir, grow up, usaha mikro, kemudian scale up. Itu ada urutannya itu, nyambung. Nah, kalau untuk ikut di program Kampung Bebas Rentenir tadi kan ada prosesnya, ada persyaratannya. Kalau yang lain ini gimana? Enggak, kalau itu enggak. Jadi persyaratannya mereka kalau tergantung mitra kami sebenarnya. Kan ini kebanyakan didanain oleh mitra nih, kayak scale up didanain oleh LAS BSM, kemudian growth up didanain oleh BMM waktu itu. Ya kalau mereka mensyaratkan A, B, C, kita ikutin persyaratan itu. Iya. Selain lembaga zakat atau lembaga funding kayak begitu tadi, ada nggak mitra-mitra lain yang membantu terlaksananya program-program ini? Ya itu paling bukan ini ya, bukan langsung, nggak langsung sih. Misalnya tadi kan saya ada ABG Ceria tuh, ABG akademisi. Kami sudah MOU dengan UIN Syarif Hidayatullah. Akademisi kami sudah MOU dengan Unpam. Dosen-dosennya kan ada pengabdian masyarakat tuh. Mereka punya skill pembukuan, mereka akan melatih nih UKM-UKM yang ada di situ, di mentoring untuk khusus materi pembukuan, di mentoring khusus materi tentang muamalah misalnya kayak gitu. Itu dengan kampus, kemudian dengan para pebisnis inilah yang jadi mentornya. Kami bermitra dengan mereka, misalnya dengan Grounded, dengan alumni Grounded, Eminet, itu mereka menjadi mentor kami, itu pebisnis ya. Kemudian dengan komunitas UMKM yang ada di sekitar wilayah jaringan RPM, ketika kami mau buat program ini, mau merekrut peserta, ya kami melalui mereka biasanya. Nah, kemudian dengan pemerintah, ya, dengan pemerintah selama ini difasilitasi dari sisi aspek sosialisasi, tapi sosialisasi yang tidak penuh ya, artinya sosialisasi itu mungkin cuma karena anggarannya sedikit, mereka kasih 1-2 bagian, 1 slot untuk bikin sosialisasi. Sama tempat-tempat khusus yang bisa digunakan untuk kegiatan pelatihan, mereka biasanya nyiapin. Itu Pak. Nah, terakhir media. Media terus terang target kami harusnya bekerja sama, tapi sejauh ini kami belum optimal untuk kerjasama dengan mereka. Oke. Baik. Ini ada pertanyaan, saya sendiri kurang ini nih, nangkep. Izin mau share info pendaftaran RPM, bisa Pak? Ini Bu Eni Sigit ya, pendaftaran apa Bu? Mau jadi relawannya atau jadi itu apa? Bu Eni Sigit ya? Kampung Bebas Rentenir. Bu Eni Sigit itu kok salah satu koordinator di Kampung Bebas Rentenir, mungkin dia mau menyampaikan itu kali, cara ngisi form bagaimana yang mungkin. Oh gitu. Ini salah satu member di Kampung Bebas Rentenir. Oh gitu. Jadi mau sharing bagaimana caranya jadi anggota di Kampung Bebas Rentenir gitu ya. Oh ini ada linknya sudah dikasih. Terima kasih Bu Eni. Nah, buat Bapak Ibu sekalian, ini udah di-share sama Bu Eni ya. Sedikit narasinya, terus juga ada link pendaftarannya, pembinaan mental, bantuan modal usaha, pelatihan keterampilan, pendamping usaha, Jumat Berkah, ya.
bla 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 dan seterusnya. Baik, baik. Oh ya, sekarang ini sudah apa namanya? Sudah berapa ini untuk kampung bebas rentenir ya, Kang ya? Ininya apa relawannya, Kang? Terus satu relawan itu megang berapa orang? Kalau relawan tuh ada relawan umum, ada relawan khusus. Relawan umum nanti kalau ada acara di Kampung Bebas Rentenir ngebantu apa aja dia mau lah, bagi-bagi sembako. Tapi ada khusus relawan yang memang ngebuka lahan tadi yang saya bilang. Jadi setiap lahan Kampung Bebas Rentenir itu dia sebagai relawan penggerak namanya Pak. Buka lahan, kemudian setelah lahan dibuka serahkan ke kami untuk sosialisasi. Ya sebenarnya kebanyakan relawan seperti itu. Tapi kalau relawan mentor, relawan mentor itu kurang lebih ada 20 orang. Itu biasanya mereka produktif, mereka berjalan ketika ada kegiatan-kegiatan di pertemuan pekanan. Ya, di pertemuan pekanan mereka kumpul. Nah, justru yang sekarang ini yang kurang itu relawan penggerak untuk ngebuka lahan, gitu ya. Itu yang kurang. Kalau relawan sebagai relawan yang punya keahlian usaha, justru mereka sedang nganggur. Maksudnya apa yang nganggur? Karena lahannya masih segitu. Jadi mereka cukup 20 orang itu paling yang aktif, jadi yang diserahkan tugas cuma 3-5 orang. Yang lainnya berarti masih kategori tanda kutip nganggur ya. Maksudnya tidak dilibatkan. Ya. Tidak dilibatkan. 20 orang yang sudah ada ini kalian usaha itu di bidang apa aja, Kang? Yang udah ada? Mayoritas sih kuliner ya. Mayoritas kuliner. Jarang, ya hampir semua kuliner deh. Paling satu orang yang nggak kuliner. Mereka memberikan pembinaan kepada anggota di Kampung Bebas Rentenir. Mereka lebih ini pada saat ada jadwal ngisi mereka ngisi. Ya betul, pembinaan. Ya. Kami yang menjadwalkan. Oke. Berarti pembinaannya itu ada beberapa sisi ya. Artinya tadi kan ada terkait kelaruhiyah gitu ya. Kemudian ada skill berusaha gitu ya. Betul ya. Termasuk juga terkait dengan muamalah. Sampai kok bisa gitu. Tadi yang datangnya niat pengen minjem uang jadi nggak jadi minjem. Iya. Iya gitu ya. Makanya kemarin tuh ada video-video sampai nangis dia antara mau minjem apa enggak gitu, bingung dia keliling. Oke, baik. Ada pertanyaan dari Pak Asep Ruhyat. Bagaimana kalau bermitra atau berkolaborasi dengan Wakaf Mulia? Ya, insya Allah. Ustaz Asep ya, justru pertemuan malam ini sebagai penjajakan. Ada 3 institusi nih nanti yang akan kita libatkan bekerja sama. Pertama, RPM sebagai pemilik program, Wakaf Mulia Institute sebagai agregatornya. Kemudian nanti di sini ada LMI nih yang akan memfasilitasi ya terkait dengan penghimpunan dananya, terus juga penyediaan programnya begitu. Oh ya, kenapa kami mengundang RPM ini di pertemuan podcast ini, Bapak Ibu sekalian? Jadi kami lihat bahwa apa yang dikerjakan oleh RPM ini itu adanya di hulu, gitu ya. Adanya di hulu bentuk penyaluran dana manfaat wakaf, gitu. Bentuk penyaluran dana manfaat wakaf. Jadi kalau di hilirnya itu kan misalnya Bapak Ibu sekalian menghimpun dana wakaf, kemudian dana wakafnya itu diproduktifkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, nanti ada manfaatnya. Nah, manfaatnya itu kan harus diserahkan kepada para mau lainnya. Nanti ada beberapa bidang. Pertama kan ada bidang pendidikan, ada bidang sosial, dakwah, kesehatan. Nah, termasuk yang dikerjakan oleh teman-teman RPM ini ada 2 menurut saya. Pertama ada bidang ekonomi dan juga bidang sosial kemasyarakatan. Jadi masyarakatnya dibina sedemikian rupa, mindsetnya dirubah, yang kalau mau minjem uang selama ini berpikirnya ke orang yang notabene mereka adalah rentenir, ya sekarang diberikan model pinjaman tanpa bunga ya, tapi ada syaratnya, yaitu mereka harus ikut pembinaan. Kang, ini kan kalau misalnya program ini berjalan ya, Kampung Rentenir ini, itu kan berarti orang-orang yang berprofesi sebagai rentenir dalam tanda petik sedikit terancam. Ini nih, apa tuh namanya, ladangnya gitu. Nah, selama ini pernah nggak menemukan hal seperti itu? Sebenarnya saya pengen justru ya, jadi pengen ketemu dengan mereka. Masya Allah. Jadi saya kalau ada rentenir itu justru saya datengin. Jadi saya datengin, saya ajak ini. Pernah ada anak muda, bukan
Dia karyawan ya, karyawan rentenir lah, pejuang rentenir, bukan sebagai ownernya. Saya datengin, tapi ya mungkin nggak bisa lama karena kan tipe mereka kan yang harus tercapai target hari itu harus dapat berapa sobekan, kan rentenir kan sobek ya, itu sobek berapa sobekan, nggak bisa lama. Akhirnya saya ketemu dengan korbannya, saya datengin, Ibu barusan gimana? Ibu dapat pinjaman? Iya Pak. Bapak, Ibu butuh banget emang? Ya kalau nggak ada dia, siapa yang ngebantu saya Pak? Kayak gitu. Ibu pinjam berapa? Saya pinjam 500. Dapat 450.000. Kembali ya selama 30 hari kurang lebih 600.000. Ya kurang lebih jadinya bunganya 30% lebih itu. Seperti itu, dan itu memang apa ya? Kalau kemarin ada ide dari salah satu peserta webinar juga, Pak Husein gimana caranya relawan Pak Husein itu dari rentenir? Maksudnya gimana nih? Ya ijrain mereka. Gimana? Mereka kan ini apa namanya? Selama ini sering keliling ibu-ibu tuh. Dia tahu orang-orang yang kena masalah rentenir. Ya udah mereka didawain, suruh hijrah, masuk dari jadi pejuangnya rentenir. Saya bilang ya bisa aja seperti itu, tapi perlu ada dana. Mereka kan butuh dana, kerja itu pakai uang kayak itu. Lain ketika dari awal memang sudah niat untuk itu. Jadi selama ini apakah ada ancaman ke kami? Saya sendiri tidak pernah merasakan, Pak. Cuman karena saya aktif di medsos ini ada bukan ancaman lah, sindiran, tiga sindiran yang saya dapetin. Pertama dari pelaku rentenir. Pelaku rentenir itu pinjol dan macam-macam lah kayak gitu. Dia nyindir. Siapa kalau gitu, kalau mereka ini, siapa yang bisa ngebantu? Nah, begitulah. Itu sindiran-sindiran karena mereka tidak ngelihat, ya RPM itu nggak baca website kalau RPM sudah melakukan itu. Tapi mereka nyindir itu. Yang kedua, sindiran dari, maaf ya, komunitas anti riba. Jadi kami sendiri juga diserang sama komunitas anti riba nih. Kenapa? Sama aja RPM juga kerjasama dengan bank syariah. Dibilang kayak gitu, bank syariah riba. Kita diserang juga begitu. Yang ketiga diserang dengan, bukan diserang kalau ini, karena saya terlalu aktif di medsos ya, orang yang butuh duit itu ya kayak apa ya, ngomong doang, gua nggak pernah dibantu begitu. Ya dia aktif di medsos, gimana kita aja nggak kenal, mereka belum pernah diklat, diikut sertakan sosialisasi, ngomongnya begitu, sindir-sindiran itu biasa Pak. Saya bilang udahlah. Cuman yang agak ini kan yang dari kalangan teman-teman sesama anti riba nih, kalimatnya yang kadang-kadang Pak ini bikin ini juga. Coba bahkan kami masuk ke grup itu juga nggak boleh. Posting tentang RPM kan selalu gratis ya. Ketika saya posting ke komunitas-komunitas itu, ya kami nggak dikasih, diblokir itu postingan-postingan yang sifatnya gratis gitu. Karena saya nggak nyebutin komunitasnya, tapi ada komunitas yang memang bikin ke pelatihan berbayar untuk orang terhindar dari riba. Kami bikin pelatihan nggak pernah berbayar. Kami bikin konsultasi gratis setiap Jumat. Ada tiga jenis ya. Kalau orang konsultasi itu masalah pinjol ada tim khusus, masalah rentenir ada tim khusus, masalah dengan bank ada tim khusus. Karena ada orang yang sampai ratusan juta, miliaran ya punya hutang. Ada tim kami yang dulunya pernah bermasalah dengan itu dan dia sudah punya solusi, di-share solusinya melalui konsultasi. Dan itu tidak berbayar. Mungkin ada komunitas yang lain berbayar, tapi kami kan tidak. Nah itu mungkin itu jadi serangan kami, tapi nggak apa-apa. Justru yang banyak menyerang tuh dari kalangan sesama kita juga sih, begitu Pak. Oh bukan malah dari ini para pelaku rentenirnya ya, bukan ya? Karena kami tidak melakukan kegiatan, belum melakukan kegiatan yang nyata ya. Ada tulisan dilarang masuk, itu kan bukan kerjaan kami tuh. Dilarang masuk ke kampung ini bebas rentenir. Kami tidak melakukan proses itu. Ya. Jadi kalau yang kayak gitu justru yang diserang tuh sama rentenir, entah itu disobek atau orangnya siapa tuh, ntar dikasih dirayu gimana supaya tidak melakukan itu. Karena pernah kedatangan tamu ke kantor kami, orang yang melakukan proses seperti itu. Jadi dia bilang, Pak, kami sudah ini berusaha di kampung kami tulis kampung bebas rentenir, perjuangan kami itu. Saya bilang itu udah bagus. Terus gimana? Apa yang terjadi? Kami diomelin. Siapa yang ngomelin? Justru bukan cuma rentenir yang ngomelin, yang marah-marah. Ibu-ibunya pada marah-marah. Emang lu buka tulisan begitu, lu ngasih jalan keluar? Digituin. Saya bilang, nah, terus ente gimana jalan keluarnya? Ya makanya saya datang ke RPM supaya RPM ngasih jalan keluar. Baik, saya jelasin seperti tadi Pak. Jalan keluar dari RPM begini, ada sosialisasi, ada edukasi. Apa kata mereka? Wah kelamaan Pak, saya nggak bisa.
ya udah akhirnya kita nggak bisa masuk gitu. Jadi pengennya instan memang tadi seperti ditanya apa kendalanya, itu kendalanya pengen instan. Nah itu perjuangan dakwah memang harus sabar, tetap jalan aja udah ya. Kita nggak bisa masuk di titik itu ya, kita di titik yang lain banyak yang masih butuh kok. Itu Pak. Baik. Nah ini pertanyaan sensitif nih. Benefit relawan, baik yang umum atau yang khusus, itu apakah sebatas ikhlas dan pahala akhirat aja? Atau ada overhead operasional secara duniawi aja? Karena berhubungan dengan uang dan pengembangan usaha yang cukup sensitif godaan interestnya. Betul. Gimana nih, Kak? Ya baik, di relawan itu memang pertama jadi ini dulu ya, dia harus orang-orang yang jadi relawan harus ikhlas. Awal syarat utamanya, walaupun nggak ketahuan ikhlas itu, tapi kita tekankan di situ, ikhlas. Di luar keikhlasan itu, kami ternyata dapat anggaran, misalnya kerjasama dengan lembaga lain, dapat anggaran, ya mereka akan dapat begitu aja Pak. Jadi nggak pernah dijanjikan. Kami tidak melakukan sejak awal kamu akan dapat ini, enggak. Tapi kalau memang sudah dari lembaga mitranya, nanti ada dana pendampingan, nanti ada, ya itu pastinya dapat. Itu. Tapi tidak dijanjikan sejak awal. Malah kami punya kode etik. Kode etik pendamping ya, bukan pendamping relawan lah. Kode etiknya adalah setiap pendamping tidak boleh menerima produk pemberian dari anggota. Nah, itu nggak boleh. Jadi kita kalau misalnya ngebina tukang bakso, kita makan bakso di tempat binaan kita itu, ya kita harus bayar, bukan kita nerima gratisan gitu, enggak, itu udah enggak level. Relawan kami harus berdaya juga begitu. Makanya relawan kan bukan karyawan tetap. Saya siapnya hari ini Pak, hari Sabtu, saya siapnya, ya udah jalan kayak gitu. Justru kami harus beli produk itu, bukan kami nerima. Terus memang benar-benar enggak nerima Pak, enggak juga sih. Misalnya ada kegiatan yang sifatnya umum, anggota udah ngumpulin makanan nih, entah itu dia beli dari mana gitu, kita tahu-tahu dapat tentengan pulangnya, tanpa tahu isinya dari siapa, kita boleh terima. Tetapi kalau langsung terima dari tempat usaha anggota, kita nggak boleh. Itu contoh kode etik. Makanya ada ikrar relawan, ada ikrar anggota, itu untuk penguatan di lisan dan di hati, biar setiap hari mereka punya kegiatan harus berdasarkan ikrar yang sudah kita ucapkan di depan para anggota gitu. Itu di depan para anggota mereka mengucapin juga, kami pendamping harus ini. Ya mereka harus seperti itu. Konsisten dalam berikrar dalam pelaksanaannya tentunya. Oh gitu. Baik, menarik. Jadi betul apa istilahnya, syarat relawan itu harus ikhlas ya. Tidak bisa apa istilahnya berharap di depan ya. Terus yang kedua juga ada kode etiknya. Makanya mungkin itu perlunya pelatihan dulu kali Kang ya, untuk para relawan ya. Betul. Baik. Baik, ini ada sedikit testimoni ya dari Ibu Azizah di Pamulang. Alhamdulillah program gerak dan kinerja disambut dan diterima dengan baik di masyarakat karena nyata mereka rasakan manfaatnya. Misal acara buka puasa bersama, sekalian santunan yatim, janda, dan duafa. Bantuan modal tanpa bunga dengan pengembalian yang sangat ringan sampai 20 kali. Jumat berkah, bantuan obat-obatan, dan bantuan sembako bagi yang terpapar COVID-19. Alhamdulillah saya pribadi sangat apresiasi dengan program-program ini. Ini waktu memberikan bantuan-bantuan kayak gini, dari mana Kang ininya nih? Sumber dananya, sumber produknya dan sebagainya? Ada ya, baik. Kalau itu ada dari kalangan internal sendiri, adanya pengurus, pembina, kami tidak minta sumbangan kemana-mana tuh dari kalangan internal. Yang kedua ya dari mitra yang pernah kerjasama yang sudah, misalnya contoh Global Wakaf kan sudah punya membernya Global Wakaf yang dibina oleh RPM. Ya kami ajukan kayak kemarin, coba kami melalui proses surat menyurat lah, kita ajukan itu, dapatlah sumbangan beras itu teman-teman, walaupun tidak ya baru cuma sekali dari ACT, tapi dari kami ya lebih sering, dari internal sendiri mungkin hitungannya setiap minggu ada. Itulah yang benar-benar, itulah yang memang kerjaan relawan. Pengurus adalah relawan gitu. Pengurus relawan memang ya tadi, kalau bahasa apa ya mungkin teman-teman baca,
kita hidup secukupnya, tapi berikan sebesar-besarnya untuk orang lain. Itu aja. Yang penting hidup kita udah cukup, udah bisa ngebiayain di rumah, anak-anak sekolah. Sisa-sisanya ya berikan ke orang lain. Jangan sampai ditahan jadi nggak jelas gitu. Uang kalau ditahan kan nggak ada manfaatnya. Ya. Tabung juga akan turun kan. Mendingan diwakapin tuh kan, diwakapin jadi duit. Jadi pahala maksudnya. Iya. Ini ada pertanyaan yang menegaskan. Dana untuk pinjaman tanpa bunga tadi itu dari mana? Apakah dana sedekah atau wakaf? Ya, beda-beda. Kalau dari kami bisa dana sedekah, bisa dana zakat. Tapi ada mitra yang memang dana wakaf, global wakaf misalnya, contohnya ya dana wakaf. Ada dana zakat, dana sedekah dari mitra lembaga zakat lain ada. Contoh ya tapi belum jalan ya, tapi kami udah proses edukasi, tinggal cair doang. Itu PLN. Ada lagi nanti dari beberapa lembaga lah, saya nggak sebutkan dulu, banyak gitu nanti. Tapi itu sifatnya dana bergulir ya, bukan dana yang tadi saya bilang. Kebutuhan sebenarnya yang paling mendasar adalah bagaimana mensosialisasikan dan mengedukasi orang yang tidak paham tentang ekonomi syariah, mengedukasi terkait dengan ketauhidan. Jadi mereka ini tauhid dulu yang disentuh sebelum ke yang lain. Tauhid, akhlak, ekonomi syariah itu nyambung tuh. Itu yang memang bahkan kami sudah ada kurikulum dalam bentuk video ya, yang bisa nanti teman-teman dari mulai fikih muamalah dasar sampai itu tuh sudah dalam bentuk video. Zoom kemarin itu ada ustadznya yang nyampein. Itu sih Pak. Cukup. Kalau ada video yang tadi Pak, boleh tuh dimunculin. Video salah satu testimoni peserta yang sudah dapat video yang tiap. Sambil Anda siapin, ini ada satu lagi. Kalau ada pinjaman tanpa bunga yang angsurannya macet, bagaimana cara RPM mengembalikan dana tersebut untuk dana kas RPM-nya? Dan adakah sanksi yang diterima oleh anggota yang macet angsuran pinjamannya? Kalau itu biasanya kalau itu dana zakat, ya tentunya memang nggak beda dengan ini yang lain ya. Beda dengan perlakuan wakaf dengan itu lah. Tapi yang jelas sejauh ini contoh kami ketika bermitra dengan Global Wakaf, kan saya bilang tadi hijau. Berarti nggak ada yang masalah gitu. Kami belum nemuin masalah. Tapi kalaupun tadi misalnya ada yang sakit, ada yang meninggal, ya itu kami kembalikan kepada pemilik dana. Kayak gitu. Karena belum ada aturan itu. Dari sananya belum. Ini kan sebenarnya mungkin dari mitra kami sudah menyiapkan konsep. Kalau resiko ketika ada orang meninggal, saya secara operasional di kami ini hanya ke level pendampingan, dan kalau nggak ada dana, belum ada solusi seperti itu belum. Dan memang ada masalah juga belum ada. Kebetulan belum ada masalah. Tapi kalau ada pernah masalah bukan dari sisi dana wakaf ya. Misalnya tadi dana zakat, kalau orang yang meninggal, kayak misalnya nih ada orang sakit yang sampai 2 tahun nggak sembuh-sembuh. Biasanya kami ganti Pak, gitu. Biasanya ada orang yang menggantikan UKM yang udah sukses, udah naik kelas, saya bantu Pak, saya lunasin utangnya, itu begitu. Bukan dari RPM ya, bukan dari RPM, tapi ada UKM yang sudah menjadi pembina atau sudah levelnya di atas mereka biasanya siapa Pak yang kena ini? Dia nih sakit, ya udah saya coba talangin, saya bayarin Pak. Begitu. Yang terjadi, tapi itu nggak ada cuma 1 orang Pak. Alhamdulillah rata-rata lancar. Itu Pak. Berarti karena ada yang macet sehingga statusnya hijau.
statusnya hijau, artinya sehat semuanya. Berapa nominal minimal atau maksimal pinjaman yang diberikan kepada anggota, Kang? Dari mulai angka 5 sampai 2 juta. 500.000 sampai 2 juta. Oke. Tapi dari mitra kami sudah ada yang ngajuin, sudah ada yang menawarkan sampai 5 juta. Oke. Baik, Bapak sekalian, kita ini lihat dulu testimoni salah satu peserta nih, Kang ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bu Nurmani. Karena saya kepengen dagang, nggak punya modal, saya pinjam di bank sebanyak 2,5 juta. Saya terima 2.375.000. Ternyata ngembaliinnya itu 1 minggu 130 selama 25 minggu. Waktu itu saya belum tahu kalau ada RPM, belum kenal RPM. Sekarang saya udah tahu karena mengaji di RPM, alhamdulillah saya tahu kalau itu dosa riba. Jadi sekarang saya udah berhenti, pindah ke pengajian RPM. Alhamdulillah dari RPM itu dikasih modal tanpa riba. Apalagi? Setiap hari saya selalu membayar infak karena saya ingin membuka rezeki yang baru dan menghapus semua dosa-dosa saya yang sudah saya lakuin yang lalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini peserta ada apa tadi tuh infak, Kang? Itu infaknya yang ngelola siapa, Kang? Masih grup. Sebelum mungkin mulai pekan-pekan ini di RPM, tapi kemarin di grup diserahin ke mereka, ke grup, kan keuangan tuh yang ngelola mereka. Anggota yang dilatih, koordinator-koordinator, setiap kelompok itu ada koordinator, ada sekretaris, ada bendahara. Infak ada di mereka. Tetapi ketika biasanya kalau ada kegiatan RPM, kita misalnya nih mau ada kegiatan A, B, C, D, ya nanti grup itu nyumbang ke RPM, ngasih semacam dana ke RPM, ya sesuai dengan kemampuan mereka. Begitu, Pak. Jadi RPM nggak pernah nerima dana, cuman mungkin akan ditata ulang oleh tim khusus di RPM nanti terkait dengan dana infak itu. Oke, baik, Kang. Terakhir nih, sebelum kita tutup, ini yang hadir pada malam hari ini ada aktivis sosial juga yang kemungkinan ingin menduplikasi program ini. Apa yang ingin Kang Hussein sampaikan kepada mereka? Ya, saya kira kalau kampung bebas rentenir itu boleh dibuka di tempat yang lain dengan lembaga lain pun nggak ada masalah, oleh yayasan yang lain. Tapi kalau bisa sih ada semacam jejaring, nggak jalan sendiri-sendiri gitu. Jadi kalau misalnya pendanaan saya udah punya apa semua, kayak kita buka kampung bebas rentenir di sana, boleh nggak Pak? Silakan aja. Tapi kita buat jejaring kalau misalnya sudah ada di sana, anggap itu jadi jaringan Indonesia bebas rentenir untuk wilayah Sulawesi wilayah Pekanbaru begitu. Jadi nanti kita nggak usah capek-capek buka sendiri RPM harus ke sana, cukup kayaknya di Sulawesi dikuasain oleh lembaga zakat apa gitu. Secara potensinya kebanyakan lembaga zakat daerah Sulawesi, ya nggak apa-apa mereka yang menjalankan. Kami anggap itu sebagai jejaring Indonesia bebas rentenir, begitu Pak. Oke. Yang hadir malam hari ini ada juga nih bagian dari kelompok masyarakat tertentu ya, yang di dalamnya ada pengusaha, ada pejabat-pejabat di tempat kerjanya masing-masing gitu. Nah, seandainya mereka pengen support kegiatan ini, gitu, apa yang bisa dilakukan, Kang? Nggak jelas, Pak. Pertanyaan terakhir nggak jelas tuh. Gini, yang hadir malam hari ini itu ada juga
yang mereka tergabung di ikatan alumni misalnya dari kampus tertentu, yang tentunya di dalam ikatan itu banyak orang dengan berbagai macam kompetensi ya dan berbagai macam usaha ya latar belakang. Seandainya mereka ingin mensupport kegiatan kampung bebas rentenir ini, apa yang harus mereka lakukan atau bisa mereka lakukan? Ya, seperti tadi kami bilang, jadi salah satu hal yang paling mendasar, yang paling penting untuk bisa terimplementasinya program ini ke beberapa titik. Pertama, perlu ada kekuatan dana untuk sosialisasi dan edukasi. Itu penting tuh. Kami tidak punya dana yang jelas. Jadi kalau ada, mungkin itulah yang perlu disiapkan untuk mensupport kegiatan-kegiatan sosialisasi Indonesia bebas rentenir. Jadi mau kemana? Ya sudah ada bahasanya uang kas, nggak perlu nyari-nyari gitu. Sudah ada dari teman-teman yang bisa ini. Kalau sekarang ya kami kekuatannya memang wilayah yang terdekat dengan dana yang secukupnya kami punya begitu. Kalau tempat-tempat yang lain memang perlu. Nah, apakah dana bergulir sudah nggak perlu? Dana bergulir mungkin ya kalau komitmen memang sudah ada ya, komitmen dari lembaga-lembaga tadi. Tetapi tidak menutup kemungkinan justru ketika itu ada orang ngasih donasi dana bergulir, justru akan lebih cepat. Karena kan biasanya kalau dari lembaga, dari lembaga itu biasanya kan lama prosesnya, betul nggak Pak? Ya. Nggak langsung, tapi kalau dana itu sudah ada, sudah nongkrong gitu di rekening, kan tinggal nyiapin programnya, tinggal jalan begitu. Itu sebenarnya kelemahan, kami baru akuin nih, kelemahan lembaga pendamping, ketika nggak punya dana ya begitu, kita nunggu-nunggu lembaga yang lain, atau kami tetap berjalan seadanya begitu. Kami sekarang ini berjalan seadanya ketika tidak ada dana. Makanya tahun 2021 ini terus terang ini keberadaan MPZ, kami bikin bermitra dengan LMI misalnya, itu di luar rencana, nggak ada perencanaan di awal pendirian RPM itu untuk bikin itu. Kami dari awal sudah fokus dengan pendampingan. Cuman tadi ternyata di lapangan kebutuhan, bukan kebutuhan kami ya, kebutuhan masyarakat. Memang masyarakat mendesak di masa COVID sudah semakin terpuruk. Ya harus ada yang ngebantu. Pemerintah apakah bisa bantu? Ya pemerintah bisa, cuma tidak masuk kategori yang mendampingi, membina, tidak. Hanya mungkin parsial lah, sifatnya mereka parsial. Ngasih raskin atau apa gitu, atau sekarang ada BPUM. Kan sementara, terus habis itu didampingin nggak UKM-nya? Enggak kan? Nah, kita kan harus ngedampingin. Dan itu ada dana. Apakah kita bisa ngajukan ke pemerintah? Terus terang, kami di Tangsel ini belum bisa lah, bukan nggak bisa ya, belum bisa ada anggaran khusus pendampingan, ada anggaran khusus ngebiayain sosialisasi, nggak ada. Ya maksudnya dana itu diserahkan ke kami mau bikin titik-titik mana itu nggak bisa. Yang ada adalah ya dana kegiatan sosialisasi, tetapi sudah disiapkan oleh Pemda. Nih di sini tempatnya harus ini. Ya udahlah, akhirnya itu juga kami syukuri bagian dari kemitraan kami dengan pemerintah seperti itu. Tapi sekarang kami sedang melakukan proses pendekatan rutin lagi yang bisa menjadikan program ini program unggulan pemerintah Tangsel. Ini ngomongin Tangsel karena ya kedekatan kami dengan Pemda sih, Pemda Tangsel. Saya kira itu Pak. Oke, baik. Pak Amran, dari tadi raise hand, ada yang ingin disampaikan? Silakan Pak Amran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, sangat menarik Pak pembahasan pada malam hari ini. Sebenarnya kami dari Riau, jadi kan ada kawan kami yang dari Pekanbaru. Ya. Mungkin mereka juga ingin menjadi salah satu sebagai relawan. Ya, berkecimpung di bidang ini sebagai salah satu anggotanya seperti itu kan? Ya. Itu bagaimana Pak? Kalau seandainya di kampung kami kan banyak juga yang rentenir yang sering pulang alik ke arah kampung kami Pak. Ya. Itu rencananya mau kami basmi Pak. Bisa. Kira-kira bisa nggak untuk ada baygon dibantu Pak? Itu. Silakan Kang Hussein, ditanggapi. Terima kasih Bang Amran dari Pekanbaru Riau. Ya sekali lagi tangan kami belum bisa menjangkau jauh ya. Harus ada lembaga zakat yang memfasilitasi itu Pak.
yang punya dana, yang punya apa kan kami belum bisa. Tahun ini baru fokus di tadi yang daerah-daerah yang kami sebutkan tadi. Tahun 2021 pun mungkin masih sekitaran itu, agak perluas ke Pulau Jawa, paling Jawa Tengah, Jawa Timur mungkin masuk. Ya, walaupun dalam ini kalau disebut Indonesia Bebas Rentenir itu sudah di launching Pak sebenarnya, karena makanya kan tidak hanya di Banten nanti Indonesia, cuman butuh energi percepatan itu. Mungkin ada teman-teman yang punya ide kali gimana supaya itu cepat dengan konsep yang udah kami jalankan, tetapi di tempat yang lain sudah bisa bergerak gitu dengan menggunakan nama Indonesia Bebas Rentenir atau Kampung Bebas Rentenir dengan dijalankan oleh masing-masing lembaga. Misalnya ada lembaga Jakarta A, ada di situ programnya ada apa, tapi dia mengerucut ke satu tujuan pembinaan usaha mikro. Bahkan bukan usaha mikro, ultra mikro. Biasanya ultra mikro yang kami garap. Begitu Pak. Harapan kami memang ada di setiap provinsi sudah ada ya. Tapi itu biasanya yang punya jejaring luas kan lembaga zakat nasional, apalagi ormas mungkin itu yang punya jejaring. Kalau kami kan enggak, belum sampai ke situ Pak. Ya. Yang mungkin Pak Saroni punya solusi atau teman-teman yang lain punya solusi terkait dengan itu. Ya, jadi kalau saran saya tadi langkah-langkahnya adalah silahkan bergabung dulu dengan lembaga zakat yang ada ya, disampaikan ide-idenya, pemikirannya. Nanti kalau misalnya memerlukan pendampingan ya, pendampingan baik dari Wakaful Institute, baik atau dari RPM ataupun dari LMI, nanti kita berkolaborasi supaya hal-hal yang baik ini nanti bisa kita duplikasi di tempat kita masing-masing. Yang harus diingat adalah tadi ya, bahwa kita ini kerja berjamaah, bareng-bareng, bukan sendirian. Kerja jangka panjang butuh energi yang cukup banyak, tidak berdasarkan emosi sesaat gitu ya, sehingga target-target atau cita-cita besar kita bisa kita wujudkan bersama-sama. Ini pertanyaan terakhir, Kang Hussein. Untuk kegiatan RPM sekarang ini di masa PPKM, apakah secara online saja atau ada kegiatan offline? Ya, baik. Kami selain online sudah 2-3 pekan ini sudah offline ya. Sudah mulai beberapa titik ngebuka kegiatan pengajian. Kantor kami pun sudah buka setiap hari. Sudah ada tim-tim yang masih segar-segar lah, bahasanya masih anak-anak muda yang menjalankan kegiatan ini. Memang ada beberapa titik yang belum maksimal karena lingkungan itu masih harus dijaga lah oleh beberapa tokoh masyarakat. RT RW bilang untuk tidak diadakan lagi. Cuman kemungkinan pekan depan sudah mulai merata, kita sudah mulai buka. Jadi sudah rutin lah untuk pekan depan. Saya nggak tahu PPKM ini berakhir kapan. Cuman kalau saya selalu mikirnya PPKM memang nggak jalan-jalan akhirnya. Tapi yang penting prokes tetap dijaga, tetap diberlakukan. Saya bilang saya nggak bakalan datang kalau ada ibu-ibu yang nggak pakai masker, ada tempat pertemuan tidak ada jarak begitu, ya, dan tidak tempat terbuka, saya nggak jalan. Artinya teman-teman narasumber, motivator, pembina, mentor mungkin ngisinya juga takut kalau seperti itu. Tapi alhamdulillah sudah mulai dijalankan 2 pekan ini, sudah berjalan Pak. Bahkan kegiatan sosial yang sifatnya tadi charity, pembagian beras ya, itu justru ketika masa PPKM padat gitu. Banyak orang yang japri-japri mau ngasih bantuan ke teman-teman. Walaupun teman-teman koordinator hampir setiap wilayah pada kena juga tuh, pada isoman. Jadi kemarin 2 pekan sebelumnya udah pada isoman nih. Kita istirahat. Saya sampai ditelepon sama lembaga yang mitra tadi, salah satunya ACT. Pak, ini gimana? Ini udah waktunya cair. Waduh, saya bilang ini Pak lagi tiarap nih, tim kita lagi tiarap. Kalau ACT kan bergerak terus ya. Kalau kami sedang tiarap. Bagaimana ya? Saya bilang, oke, saya minta waktu 2-3 hari untuk bisa ngasih solusi. Ya akhirnya di situ saya rekrut, berani rekrut orang baru saya. Artinya yang sedang istirahat ya sudah istirahat. Saya rekrut orang baru dan orang baru itu cepat beradaptasi. Kita ajarkan dengan cepat lah. Sekarang ini sudah pergerakannya sudah lumayan. Dalam waktu hitungan 2 pekan ini cepat naik lah dari rencana-rencana yang sudah
yang sudah kita buat, gitu Pak. Oke Kang, dalam satu pertemuan itu berdurasinya berapa lama? Terus 2 jam. agendanya apa aja? 2 jam. Agendanya biasanya dari mulai pembukaan, ikrar anggota, ikrar pendamping, kemudian materi narasumber, kemudian ada semacam evaluasi atau tanya jawab juga terkait dengan kegiatan di kampung itu. Diakhiri dengan penutupan juga. Jadi materinya kurang lebih 2 jam. Tapi kalau sore biasanya ditambah dengan doa petang. Ya, doa petang. Kan ada doa pagi, doa petang nih. Al-Masurat di petang, di sore hari itu ada. Itu dirutinkan supaya, apalagi ini aspek ruhiyah. Bahkan sekarang ini mungkin teman-teman perlu ketahui, kami buka program namanya One Day One Hatam Quran. Setiap hari kami hatam Quran. Jadi itu program tambahan selama masa PPKM. Di grup WA itu, di grup WA minimal sekali hatam harus ada program hataman sekali itu. Karena di dalamnya itu tidak serta-merta cuman laporan kegiatan, tapi justru sekarang ini saya bilang ini grup kok jadi grup kayak one day one jus gitu. Orang pada setoran tiap hari. Padahal biasanya nggak ada begitu, Pak. Jadi alhamdulillah sudah sebulan nih, udah berjalan, ada yang mereka setor 1 jus, 2 jus, 3 jus, 7 jus ada. Bahkan ada yang hampir selesai 30 jus begitu. Itu ya alhamdulillah unik lah ketemu dengan ibu-ibu itu. Bahkan sampai mereka kan menyampaikan, saya sangat beruntung bergabung dengan RPM, saya pengen model RPM ini ada di tempat saudara-saudara saya di tempat yang lain. Ya mereka nangis, ya mereka tersentuh mungkin dengan apa yang dilakukan RPM, yang RPM sendiri sebenarnya tidak punya apa-apa. Kami tidak punya apa-apa, tetapi karena ada sentuhan dari teman-teman relawan, mereka mau bergerak di saat mereka sendiri sedang sakit begitu. Kami lakukan itu. Apa yang didapatkan? Nggak punya rencana apa-apa. Karena RPM ini memang lahir tadi tujuannya dari mimpi, awalnya mimpi saya pribadi ya, tapi udah saya serahkan ke teman-teman, mimpi ini harus kita jalani bersama-sama. Pembebasan rentenir itu ternyata jadi hal yang dilakukan bersama dengan melibatkan para pengusaha. Yang penting itu pengusaha. Makanya kan ada hadis yang ni'mal malu solih lil mar'i solih, sebaik-baiknya harta dikelola oleh orang soleh. Nah, kita cari dermawan, bergabung jadi relawan itu lebih bagus. Dermawan, gabung jadi relawan, bukan sekedar dia punya duit, tetapi juga dia ngasih dana, tapi juga merasakan ketika turun di lapangan itu bagaimana ngebina masyarakat, bagaimana ketemu dengan mereka memang butuh dibimbing, bukan butuh duitnya doang, butuh dibimbing. Itu Pak. Oke. Baik, terima kasih Kang Husein sudah berbagi bersama kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan menginspirasi kita semua. Ini adalah peluang untuk kita beramal soleh, peluang untuk kita bikin program ya. Bagi yang memiliki lembaga-lembaga entah itu yayasan, lembaga zakat dan sebagainya, sehingga kebaikan-kebaikan seperti ini bisa muncul di berbagai tempat. Nanti kalau sudah terrangkai ya, tertenun menjadi satu kekuatan, maka mudah-mudahan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur bisa kita wujudkan di tempat kita, insya Allah. Sekali lagi jazakumullah khairan kepada Kang Husein, pada Bapak Ibu sekalian yang telah hadir pada malam hari ini. Kami dari Wakaful Institute, dari Lasnas LMI, dari RPM mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, atas partisipasinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi pertemuan kita malam hari ini. Kita tutup pertemuan kita dengan sama-sama baca hamdalah, istighfar dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, astagfirullahaladzim, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.